Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur atas limpah karunia-Nya yang tidak putus-putusnya mengantarkan kita hidup sehat hingga hari ini. Dengan hidayah dan inayah Allah kita bisa beraktivitas, khususnya dalam kesempatan kita dipertemukan melalui channel Jabal TV Jabal Qubis. Para pemirsa, pertama tentu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita hingga pada hari ini, dan berkat bimbingan dan arahan dari Tuan Guru kita, mursyid kita, maka pada hari ini kita bisa bersama-sama berbincang dengan seluruh para anggota jamaah Tarekat Nasabah di Jabal Qubis di mana saja berada, dan umumnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dari lubuk hati yang dalam, kami pertama memohon maaf kepada seluruh para pemirsa di mana saja berada yang bisa menangkap atau mendengar penyampaian acara ini, dan terutama memohonkan keizinan kepada ayah guru mursyid yang dirahmati Allah dan diberkati Allah. Suasana kita hari ini sedang berada di penghujung bulan Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah. Sudah banyak orang bertanya-tanya kapan sih kita memasuki 1 Zulhijjah, atau kita akan meringkati atau merayakan Idul Adha. Pertanyaan ini bagi kita sudah merupakan satu petunjuk Allah, karena ingin mendambakan suatu hari yang dimuliakan Allah untuk kesempatan kita bersama-sama untuk melaksanakan dan merayakan Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sengaja saya menyampaikan tema tentang prediksi penentuan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah dan kemungkinan terjadi potensi perbedaan dalam merayakan Idul Adha 1444 Hijriah di negeri kita ini. Untuk itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini secara astronomi, tinjauan dari ilmu hisab, maka untuk menentukan awal bulan Zulhijjah 1440 Hijriah, perlu kita menyimak tentang hasil hisab itu
bahwa terjadinya ijtima atau conjunction awal Zulhijjah itu pada hari Ahad Kliwon tanggal 18 Juni 2023 atau bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah tahun 1444 Hijriah. Ijtima terjadi pada tanggal tersebut pukul 11 lewat 36 menit 54 detik waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pada tanggal tersebut, yakni nanti hari Ahad sore petang, itu semua umat Islam kita perlu untuk melihat hilal 1 Zulhijjah. Karena berdasarkan pemahaman sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2004 bahwa tentang penentuan awal bulan Qamariyah, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah itu ditempuh dengan metode hisab dan ru'yah. Ditempuh metode ru'yah dan hisab yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketetapan inilah yang menunjukkan bahwa paham untuk melihat hilal menjadi satu keniscayaan karena tuntutan dari sunnah Rasulullah. Kalau untuk berpuasa, sumu li ru'yati wa abtilu ru'yati. Termasuk di dalamnya untuk menentukan 1 Zulhijjah juga sesuai dengan fatwa Majelis Ulama, kita harus meru'yah. Untuk meru'yah ini kita lakukan pada tanggal 18 Juni hari Ahad menjelang terbenam matahari pada hari tersebut. Hanya saja perlu kita amati hasil perhitungan pada saat terbenam matahari pada hari terjadinya ijtima itu, yaitu tanggal 18 Juni 2023, itu ketinggian hilal di Jayapura masih 0 derajat 13 menit 47,51 detik waktu Indonesia Barat. Untuk di Pelabuhan Ratu masih 0 derajat 45 menit 14,95 detik waktu Indonesia Barat. Di Medan sudah 1 derajat 56 menit. Di Loknah, itu sudah 2 derajat 6 menit 57,51 detik ketinggian hilal itu pada hari tersebut. Adapun hasil sinkronisasi oleh tim Hisab Ru'yah, yang salah satunya tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama di tingkat pusat itu, saya juga ikut sebagai anggota tim mewakili dari pengurus Al-Jamiatul Wasliyah, pengurus besar Al-Jamiatul Wasliyah, bahwa ijma terjadi pada hari Ahad Kliwon tanggal 18 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Terjadi pada pukul 11 lewat 37 menit 1 detik. Jadi sudah bersamaan itu. Berbeda dalam 1 menit saja. Maka ketinggian hilal nanti pada tanggal 18 Juni itu di Banda Aceh sudah mencapai 2 derajat 21 menit 57 detik. Di Medan sudah 2 derajat 5 menit 53 detik. Di Padang 1 derajat
39 menit. Di Pekanbaru 1 derajat 44 menit. Dan di Jayapura 0 derajat 23 menit 7 detik waktu Indonesia Barat. Enggak. Untuk di kota-kota di seluruh Indonesia dari 34 provinsi itu semuanya pada tingkatan masih 1 derajat dan bervariasi dalam menit. Dengan kesimpulan bahwa ketinggian hilal di Indonesia tertinggi hanya mencapai 2 derajat. Oleh karena tingkat 2 derajat ini tidak mungkin terlihat dari Indonesia. Ya. Ini kesulitan, kemungkinan tidak akan terlihat di Indonesia. Walaupun kita tetap nanti menengok keadaan di lapangan, mungkin ada beberapa titik, 50 lebih titik untuk melaksanakan ru'yah. Tapi dalam perhitungan sulit untuk mengamati 2 derajat. Kalau tidak terlihat, tentu otomatis akan merumuskan nanti sidang isbat untuk menentukan 1 Zulhijjah yang akan berlangsung nanti pada tanggal 18. Dan ternyata kita lihatlah nanti hasil sidang isbat itu untuk menentukan 1 Zulhijjah. Kemungkinannya jika tidak terlihat maka istikmal Dzulqa'dah sehingga jatuhnya 1 Zulhijjah 20 Juni 2023. Sedang bagi penganut teori wujudul hilal di Indonesia ini, ya, organisasi yang memegang teguh pada wujudul hilal, maka tidak memberikan kriteria akan menetapkan tanggal 1 Zulhijjah itu tanggal 19 Juni 2023. Disinilah ada potensi perbedaan, dan potensi perbedaan itu nanti di Indonesia dimungkinkan juga internal Indonesia ada 2 kelompok yang menentukan tanggal 19 dan ada yang menentukan tanggal 20. Adapun perhitungan data dari BMKG untuk Saudi Arabia dimungkinkan kalau di Indonesia pada saat terbenam matahari hilal masih mencapai 2 derajat, kalau di Arab Saudi sudah mencapai 5 derajat. Jadi kemungkinan bisa terlihat di sana, sehingga terjadilah untuk menentukan 1 Zulhijjah ada perbedaan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Nah, untuk menyikapi inilah kita harus dewasa. Yang penting kita jalin ukhuwah Islamiyah. Silahkan yang memenuhi waktu yang tanggal 19 dan silakan nanti kita menunggu pengumuman pemerintah. Itulah yang lebih aman. Apabila pemerintah menetapkan nanti 1 Zulhijjah, maka kita ikuti sesuai dengan firman Allah, ya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian kalau terjadi ikhtilaf, kalau pemerintah sudah menentukan, kita harus mengikuti pemerintah sesuai dengan kaidah fikih. Hukmul hakim ilzam yarfa'ul khilaf. Nah, apabila ketentuan pemerintah itu mengikat sama kita dan bisa menyelesaikan untuk menghilangkan perbedaan pendapat. Untuk itu maka kita umat Islam sudah cukup dewasa lama tentang perbedaan ini, hendaknya tidak menjadi suatu celaan masing-masing atau selalu saling menyalahkan masing-masing, tapi hendaklah kita dengan ikhlas melaksanakan amalan-amalan apa yang akan dilakukan, baik untuk memulai 1 Zulhijjah maupun nanti untuk melaksanakan puasa Arafah dan sekaligus nanti untuk Idul Adha. Selamat dengan kebersamaan, menjalin ukhuwah Islamiyah, maka potensi perbedaan tidak akan menjadi satu perpecahan atau silang sengketa, apalagi memutus silaturahim. Naudzubillah. Tapi kita tetap bersatu dan bersama untuk melakukan ibadah dengan khusyuk menurut keyakinan yang tertanam pada diri kita, dan khususnya bagi kita bangsa Indonesia patuh kepada aturan yang ditetapkan pemerintah.
Demikian sekedar informasi tentang prediksi 1 Zulhijjah dan menyambut Idul Adha yang ada kemungkinan potensi perbedaan tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.